Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai forensik ESG dan deteksi fraud keberlanjutan. Nah, topik ini tuh menjadi sangat penting karena saat ini perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansialnya sendiri, tetapi juga berdasarkan bagaimana mereka mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan ESG. Nah, seiring meningkatnya perhatian investor, regulator, dan juga masyarakat terhadap ESG, muncul pula berbagai bentuk kecurangan atau fraud yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan citra keberlanjutan yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Nah, oleh karena itu, forensik ESG ini hadir sebagai pendekatan investigatif yang bertujuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap praktik-praktik manipulasi dalam pelaporan keberlanjutan. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas pengertian ESG, konsep forensik ESG, bentuk-bentuk fraud keberlanjutan, teknik deteksi, hingga tantangan dan juga solusi dalam penerapannya. Sebelum membahas forensik ESG, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ESG. Nah, ESG merupakan singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Nah, environmental sendiri ini merupakan lingkungan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mengelola dampak aktivitasnya terhadap lingkungan seperti emisi karbon, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Nah, sosial ini berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, masyarakat, dan sebagai pemangku kepentingan lainnya. Nah, sedangkan governance sendiri atau tata kelola berkaitan dengan sistem pengendalian perusahaan, transparansi, etika bisnis, serta tanggung jawab manajemen dan menjalankan organisasi. Nah, saat ini ESG ini menjadi salah satu indikator utama bagi investor dalam menilai keberlanjutan suatu perusahaan. Nah, semakin baik penerapan ESG, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Di slide selanjutnya ini pentingnya ESG dalam dunia bisnis. Nah, penerapan ESG tidak hanya bertujuan memenuhi regulasi, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi perusahaan. Nah, perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik cenderung memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah juga, dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor jangka panjang, serta mengurangi berbagai resiko operasional. Nah, selain itu banyak lembaga keuangan dan investor global yang ini menjadikan skor ESG ini sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. Nah, dengan kata lain, ESG ini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis modern saat ini. Namun, tingginya tuntutan terhadap kinerja ESG juga menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk selalu menunjukkan hasil yang positif. Nah, tekanan inilah yang dalam beberapa kasus mendorong terjadi manipulasi data dan pelaporan ESG. Selanjutnya ada pengertian forensik ESG sendiri. Nah, forensik ESG sendiri merupakan penerapan prinsip-prinsip investigasi forensik dalam mengevaluasi informasi ESG yang dilaporkan perusahaan. Nah, tujuan utama forensik ESG sendiri yaitu mengidentifikasi ketidaksesuaian, manipulasi, penyembunyian informasi atau praktik penipuan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Nah, pendekatan ini juga menggabungkan berbagai metode audit yang yaitu analisis data, investigasi, dan penilaian resiko untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan itu benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, dengan adanya forensik ESG ini, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutannya sekaligus mencegah terjadinya fraud. Selanjutnya ada hubungan ESG dengan fraud. Nah, fraud keberlanjutan terjadi ketika perusahaan itu secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kinerja ESG itu sendiri. Nah, tujuannya ini bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan citra perusahaan, menarik investor, memperoleh insentif pemerintah, atau menghindari sanksi regulasi. Nah, dalam konteks fraud triangle, tindakan ini itu dapat dijelaskan melalui 3 faktor utama. Yang pertama, yaitu pressure atau tekanan. Yaitu tekanan ini untuk menunjukkan performa ESG yang baik.
Yang kedua, opportunity atau kesempatan, di mana lemahnya pengawasan terhadap data ESG itu sendiri. Yang ketiga adalah rationalization, yaitu pembenaran. Bisa dianggap bahwa manipulasi ini dilakukan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Nah, ketiga faktor tersebut itu sering menjadi pemicu terjadinya fraud dalam pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya ada bentuk fraud keberlanjutan. Nah, fraud keberlanjutan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah manipulasi data lingkungan. Misalnya, perusahaan melaporkan emisi karbon yang lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Nah, bentuk lainnya adalah manipulasi data sosial, seperti melebih-lebihkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau menyembunyikan kasus pelanggaran hak pekerja. Nah, selain itu, terdapat pula manipulasi pada aspek tata kelola, misalnya tidak menggunakan konflik kepentingan atau praktik korupsi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, semua bentuk manipulasi itu dapat menyebabkan laporan ESG ini menjadi tidak akurat dan juga menyesatkan pengguna informasi. Selanjutnya ada greenwashing. Nah, salah satu bentuk fraud ESG yang paling sering ditemukan adalah greenwashing. Nah, apa sih itu greenwashing? Greenwashing itu merupakan praktik ketika perusahaan itu menciptakan kesan seolah-olah aktivitasnya itu ramah lingkungan, padahal kenyataannya itu tidak demikian. Nah, contohnya adalah penggunaan klaim seperti produk hijau, ramah lingkungan, atau net zero tanpa didukung bukti yang memadai. Nah, perusahaan ini juga dapat melakukan kampanye pemasaran yang menonjolkan program lingkungan tertentu, sementara dampak negatif yang lebih besar itu justru disembunyikan. Greenwashing ini juga sangat berbahaya karena dapat menyesatkan konsumen, investor, maupun masyarakat luas. Selanjutnya ada social washing dan governance washing. Nah, selain greenwashing terdapat pula social washing dan governance washing. Nah, social washing terjadi ketika perusahaan itu menampilkan citra positif terkait isu sosial, tetapi pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran hak tenaga kerja, diskriminasi atau kondisi kerja yang tidak layak. Nah, sedangkan governance washing terjadi ketika perusahaan itu mengklaim memiliki tata kelola yang baik, namun masih terdapat praktik korupsi, konflik kepentingan atau lemahnya pengendalian internal. Nah, ketika ketiga bentuk washing ini tuh menunjukkan bahwa fraud ESG tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga dapat terjadi pada aspek sosial dan juga tata kelola. Selanjutnya ada red flags fraud ESG. Nah, untuk mendeteksi fraud ESG ini, auditor itu dan investigator perlu memperhatikan berbagai tanda peringatan atau red flags. Ada beberapa contoh red flags antara lain yaitu perubahan data ESG yang sangat signifikan dalam waktu singkat tanpa kejelasan yang jelas, kemudian adanya perbedaan antara laporan keberlanjutan dengan informasi yang diperoleh oleh media atau pihak eksternal, dan selain itu kurangnya dokumentasi pendukung terhadap indikator ESG. Nah, ini juga dapat menjadi indikasi adanya manipulasi. Dan red flags lainnya yaitu penggunaan bahasa yang terlalu umum dan juga minim data kuantitatif dalam laporan keberlanjutannya. Selanjutnya ada teknik deteksi fraud ESG, di mana dalam forensik ESG ini terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk mendeteksi fraud. Salah satunya adalah analisis data. Nah, melalui analisis data ini auditor dapat mengidentifikasi pola yang tidak wajar, anomali ataupun inkonsistensi dalam laporan ESG. Nah, teknik lainnya adalah pemeriksaan dokumen, yaitu bisa melalui wawancara, observasi lapangan, dan juga konfirmasi kepada pihak ketiga. Nah, semua teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup mengenai kebenaran informasi ESG yang dilaporkan. Selanjutnya ada peran data analitis. Nah, perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam mendeteksi fraud ESG. Nah, melalui data analitis, auditor ini dapat memperoleh data dalam jumlah besar secara lebih cepat dan juga akurat pastinya. Nah, analisis tren, analisis rasio, serta permodalan statistik dapat digunakan untuk menemukan indikasi adanya penyimpangan. Nah, bahkan saat ini tuh banyak organisasi yang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence untuk
memonitor risiko ESG secara real time. Nah, dengan demikian proses deteksi fraud menjadi lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya ada peran auditor forensik, di mana auditor forensik ini memiliki peran penting dalam forensik ESG. Nah, audit forensik ini tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap standar pelaporan, tapi juga menelusuri kemungkinan adanya unsur kecurangan. Nah, auditor forensik akan mengumpulkan bukti, melakukan investigasi mendalam, serta menyusun kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ditemukan. Hasil audit forensik dapat digunakan oleh manajemen, regulator, maupun penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada tantangan forensik ESG. Meskipun penting, penerapan forensik ESG ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu, belum adanya standar ESG yang sepenuhnya itu seragam di seluruh dunia. Yang kedua, kualitas data ESG yang masih bervariasi antar perusahaan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ESG dan juga audit forensik sekaligus. Nah, selain itu, kompleksitas rantai pasok global juga membuat proses verifikasi informasi ESG ini menjadi lebih sulit. Juga tantangan-tantangan tersebut itu perlu diatasi agar forensik ESG dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya ada strategi pencegahan fraud ESG, di mana untuk mencegah fraud ESG, perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal yang kuat pastinya. Nah, perusahaan juga harus menerapkan budaya etika dan juga integritas dalam seluruh aktivitas bisnisnya sendiri. Nah, selain itu, transparansi pelaporan dan keterlibatan pihak independen dalam proses asuransi ESG sangat diperlukan. Nah, pelatihan bagi karyawan mengenai pentingnya kepatuhan dan juga keberlanjutan ini juga dapat membantu mengurangi resiko fraud. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan ini dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada masa depan forensik ESG, di mana ke depan forensik ESG ini diperkirakan akan menjadi bagian yang semakin penting dalam praktik tata kelola perusahaan. Nah, peningkatan regulasi terkait pelaporan keberlanjutan akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan juga akuntabel. Nah, penggunaan teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning dan big data juga akan memperkuat kemampuan deteksi fraud ESG. Nah, dengan demikian, forensik ESG ini tidak hanya berfungsi sebagai alat investigasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keberlanjutan bisnis yang lebih terpercaya tentunya. Selanjutnya di sini yang terakhir, kesimpulan dari saya bahwa ESG ini telah menjadi faktor penting dalam dunia bisnis modern. Namun, meningkatnya perhatian terhadap ESG juga meningkatkan risiko terjadinya fraud keberlanjutan seperti greenwashing, social washing, dan governance washing. Nah, forensik ESG hadir sebagai pendekatan investigatif yang membantu mendeteksi dan mengungkap berbagai bentuk manipulasi dalam pelaporan keberlanjutannya. Nah, melalui audit forensik ini, analisis data, penggunaan teknologi, serta pengendalian internal yang kuat, perusahaan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ESG. Nah, yang pada akhirnya keberhasilan penerapan ESG ini tidak hanya diukur pada apa yang dilaporkan perusahaan, tetapi juga dari beberapa jujur dan juga akurat informasi tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Nadila Febrianti dengan NIM akhir 234 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.